Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Selamat datang di channel Sahabat Pendidikan. Sahabat sekalian, tentang laporan PKL ini kita akan bahas secara rinci satu persatu dalam satu playlist. Daftar playlist nanti bisa dilihat di deskripsi video ini. Di video yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian laporan PKL, sistematika, dan template-nya. Apa itu laporan PKL, sahabat sekalian? Jadi kita bisa lihat, laporan PKL adalah dokumen tertulis yang menjelaskan seluruh kegiatan, pengalaman, dan hasil pembelajaran selama kegiatan magang atau praktik kerja lapangan atau PKL di perusahaan atau instansi. Laporan ini berfungsi sebagai bukti fisik pelaksanaan PKL, refleksi atas proses pembelajaran dan prasyarat kelulusan bagi siswa SMK atau mahasiswa. Jadi kata kuncinya adalah sebagai bukti fisik pelaksanaan PKL, sebagai refleksi proses pembelajaran dan prasyarat kelulusan, prasyarat kelulusan siswa SMK atau mahasiswa. Kemudian bagaimana sistematika laporan PKL? Jadi sistematika laporan PKL ini sudah ada dikeluarkan atau pedomannya berdasarkan pedoman praktik kerja lapangan peserta didik SMK atau SMK di dalam negeri yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan tahun 2021. Jadi ada juga pedoman PKL kalau ini pedoman PKL untuk kurikulum 2013, ada juga pedoman PKL untuk implementasi kurikulum Merdeka. Di pedoman PKL IKM ini tidak ada dijelaskan khusus atau diberikan contoh khusus tentang sistematika atau struktur laporan PKL. Sehingga untuk pedoman laporan PKL atau struktur laporan PKL ini kita bisa gunakan sistematika yang ada di pedoman yang ini ya, di halaman 32. Jadi di halaman 32 sudah jelas ini format sistematika laporan PKL. Jadi seperti ini. Kemudian kita sudah membuatkan template-nya yang tinggal diisi yang sudah disesuaikan dengan format sistematika laporan PKL dari Kementerian Pendidikan ini. Bagaimana dia? Jadi ini kita sudah siapkan. Jadi dari halaman cover atau dari sampul, kemudian sampai juga lembar pengesahan lengkap, selanjutnya lembar pengesahan industri, dan seterusnya. Jadi kita jelaskan sebelumnya bahwa laporan PKL ini sistematikanya sama atau tidak jauh beda dengan laporan pada umumnya. Yang sistematikanya itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian awal. Bagian awal itu ya yang terdiri dari halaman cover, itu namanya bagian awal. Kemudian lembar pengesahan sekolah, kemudian lembar pengesahan industri, kemudian lembar pengesahan penguji, kemudian prakata, dan daftar isi. Ini namanya bagian awal. Kemudian yang kedua adalah bagian inti. Bagian inti itu adalah terdiri atas bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 ini bisa dikatakan atau bisa disebut dengan isi, atau di sini ditulis pelaksanaan praktik kerja lapangan. Ini namanya bagian isi. Kemudian ada bagian bab ketiga yaitu penutup. Nah, pendahuluan, isi, dan penutup ini dinamakan sebagai bagian inti. Kemudian bagian yang ketiga adalah lampiran. Nanti di lampiran ini bisa dilampirkan foto-foto kegiatan selama kegiatan. Jika selama 6 bulan nanti bisa di foto atau dilampirkan 1 foto per bulan. Jadi per bulan itu 1 foto saja. Lalu diberikan nanti keterangan.
Berarti kalau PKL-nya selama 6 bulan, jadi fotonya nanti bisa dilampirkan 6 foto saja. Yang nanti juga bisa dilampirkan adalah absen atau daftar hadir kegiatan PKL. Kalau jurnal nanti bisa terpisah saja karena mungkin dia tebal dan dijilid, nanti bisa ditunjukkan saja ke pembimbing atau penguji. Ini nanti lebih rincinya terkait dengan sistematika ini kita bisa lihat pada daftar isi ya. Daftar isi ini sudah memuat semua sistematika laporan di sini ya. Silahkan, ini dia berarti sistematika laporan. Kita bisa lihat secara lengkap di daftar isi. Kemudian silahkan nanti untuk yang lainnya, template-nya juga bisa di-download di deskripsi video ini. Silahkan disimak video-video selanjutnya di dalam playlist laporan PKL ini. Terima kasih, silahkan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.